Sirine, Siniar Intelek. Hi people, welcome back to Sirine, Siniar Intelek. Halo Gokil. teman-teman semua, balik lagi sama gue Naya yang bakalan nemenin kalian selama Sirine ini. Sekarang Betul. gue udah sama dua orang yang berbeda. Kalau kemarin gue sama Bang Randy sama Bang Aziz, sekarang gue lagi sama Gua, ya. siapa? Lo siapa? Oke, kenalin teman-teman, nama gua Luis dari FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Oke, salam kenal Bang Luis. Ya, saya Glendy Somae, biasa dipanggil Glenn. Sekarang saya berkuliah di FMIPA UI, Departemen Geografi, jenjang magister. S2 Geografi, gokil. S2 Geografi, keren banget. Nah, kita tuh hari ini mau ngomongin apa aja sih, Bang? Oh, jujur pengen ngomongin lu. Makasih. Oke, jadi di sini teman-teman semua kita pengen ngomongin hal yang berbeda nih. Kayak episode yang lalu. Episode yang lalu kan kita ngomongin tentang apa? Munir. Ya. Nggak kita sih, lo doang. Aku. Iya benar. Yang ngomongin tentang Munir, dan di sini kita mau ngomongin sesuatu yang jarang banget diangkat nih Apaan tuh? di Berat jagat nggak raya tuh? Indonesia Berapa ini. kilo? Nah, lebih berat dari gua lah. Gitu guys. Oke, Nah, baik. jadi di sini kita bakalan ngebahas tentang permasalahan sengketa lahan. Sengketa lahan tuh apa, Nay? Ya. Sengketa yang ada di lahan. Ya. Mungkin Bang Glenn kali ya bisa jelasin sedikit biar lebih relevan aja. Oke. Ya, Tentang sengketa lahan ini. Apa yang disebut dengan sengketa lahan memang salah satu permasalahan yang di Indonesia sering terjadi, di mana hak atas tanah dari masyarakat yang memang dirampas, Dirampas, ya, haknya betul. dari para orang-orang yang berkepentingan untuk mendapat lahan itu gitu. Ya, betul. Makanya di situ terjadi sengketa lah ya. Iya, betul. Karena perebutan lahan dari antara satu pihak, masyarakat sama orang ini, Iya, sama betul. pihak satu lagi ya. Betul. Gitu. Eksploitasi aja kali Betul, ya. eksploitasi. Simpelnya tuh. Oke, sebenarnya permasalahan sengketa lahan di Indonesia tuh ada di bagian mana aja sih, Bang, biasanya yang terjadi? Daerah-daerahnya ya. Iya, daerah. Nah, kalau yang aku baca dari rilisannya Komnas HAM itu ada sekitar 125 masyarakat. Jadi sebenarnya sasarannya tuh lebih banyak kepada masyarakat adat yang ada di Indonesia gitu. Nah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, NTT, Maluku Utara, Maluku, bahkan sampai ke Papua. Oh, berarti mayoritas di Indonesia bagian tengah sama timur lah. Iya. 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 Agak pelik berarti ya, soalnya kan kita sendiri domisilinya di Jabodetabek Iya. lah, masih dekat-dekat sama sentral Iya. Jakarta. Mungkin ada beberapa teman-teman di rumah juga yang masih asing sama isu-isu kayak gini. Betul. Nah, sebenarnya kayak permasalahannya tuh di sengketa lahan tuh apa aja sih, Bang, yang biasa kayak diambil gitu, yang Oh, dimanfaatinnya? iya. Jadi kalau misalkan dari kasus-kasus sengketa lahan di Indonesia, misal kita ambil contoh mungkin di IKN, Ibu Kota Negara yang baru ini, itu beberapa orang yang beberapa masyarakat adat di sana itu kurang dipartisipasikan di dalam pembahasan untuk pembuatan Ibu Kota Negara baru ini, dan di sana pun istilahnya masih banyak masyarakat yang tidak setuju kalau misalkan di Kalimantan itu dijadikan Ibu Kota Negara baru gitu. Mungkin kalau misalnya kita ambil contoh lain, ada di Maluku, yang mana bakal kita bahas juga ya. Nah, Iya. sebenarnya yang di Maluku ini, apalagi di daerah timur, itu banyak banget masalah sengketa lahan yang ada di Indonesia. Maksudnya dia masalah sengketa lahan di Indonesia itu disumbang paling lumayan banyak dari daerah timur. Nah, contohnya itu di daerah Maluku. Daerah Maluku ini dimulainya itu dari kasus apa sih, Bung Glenn? Atau mungkin Bung Glenn mau ceritain dulu tentang perjuangan masyarakat Maluku sebenarnya tentang sengketa lahan ini dimulai dari apa gitu. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin aku mau cerita terkait dengan sengketa lahan atau masyarakat adat di Maluku. Ya, masyarakat adat. Maluku
merupakan daerah kepulauan dan banyak sekali lahan yang memang masih murni, masih suci gitu. Nah, itu jadi incaran para investor. Sehingga tidak apa namanya? Wajar bahwa memang masalah sengketa lahan itu di Maluku juga terjadi gitu. Nah, ada beberapa kasus. Yang pertama itu masalah Sabuai gitu. Nah, Sabuai ini nama satu desa di Pulau Seram, Maluku. Sabuai, iya, Sabuai, desa Sabuai di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku gitu. Nah, yang tadi saya bilang bahwa hutan mereka itu masih suci gitu. Nah, awalnya terjadi sengketa lahan dan masuknya investor di Sabuai. Memang pada awalnya itu ada apa namanya pertemuan atau komunikasi dari pihak perusahaan sama masyarakat itu. Tapi awalnya itu apa namanya terkait dengan kepentingan perusahaan, yaitu apa namanya perkebunan pala gitu. Oh, berarti perusahaan ini mau memakai lahan di daerah Sabuai ini buat kepentingan dia. Dia gitu. Nah, awalnya itu kepentingan mereka yaitu untuk perkebunan pala gitu. Nah, banyak pala sih. Nah, itu kasusnya itu mulai dari masuknya perusahaan di situ tuh 2018. Nah, ada 2018. Nah, setelah 2018 itu perusahaan mendapat izin dari kabupaten setempat, dari pemerintah setempat untuk mengadakan perusahaan ini perkebunan pala ini. Nah, berjalannya waktu setelah perizinan itu keluar dengan konsensus lahan yang sesuai kesepakatan pada waktu itu, luas lahannya itu 1183 hektar gitu untuk perkebunan pala. Nah, tiba-tiba dikeluarkanlah izin untuk penebangan pohon di wilayah itu gitu. Nah, ternyata perusahaan ini hanya bermotif di awal bermaksud untuk perkebunan pala, nyatanya untuk pembalakan liar. Jadi nggak sesuai sama perjanjian di awal gitu. Bohongin sih itu jatuhnya. Kipak kayak lu suka bohong. Gak gitu, bro. Ya, akhirnya perusahaan mulai beroperasi. Nah, masyarakat setempat bingung kok, lahan kami yang tadinya itu sesuai kesepakatan itu perkebunan pala, masyarakat ngecek di lokasinya tuh kok tidak ada aktivitas penanam pala gitu. Perkebunan pala, iya. Malahan pembalakan, dan itu sudah keluar dari area yang 1183 hektar itu. Nah, jadi dia udah merambah ke yang lain. Iya, merambat ke yang lain gitu. Artinya masyarakat udah mulai curiga, wah ini tidak benar ini gitu. Jadi memang rencana mereka untuk kayu sebenarnya, bukan untuk perkebunan pala gitu. Jadi ngomongnya pala padahal mereka pengen manfaatin itu buat kayu. Kayu gitu. Oh, itu tapi kalau misalkan ditinjau lagi di perusahaan, maksudnya perusahaan ini dia pengen ngambil kayu ini sebagai bahan dasar apa sih? Dikasih tahu nggak? Atau mereka mau bikin sebuah lahan perataan buat jalan kah atau gimana? Nah, jadi dari data yang kita dapat, ternyata kayu itu diambil dan dijual keluar. Ke ekspor ya berarti? Iya, gitu, diekspor keluar gitu. Jadi mereka benar-benar eksploitasi beneran ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, yang masyarakat dapat tuh apa sebagai kompensasi dari daerahnya dipakai pada awalnya yang ditunjukkan? Kalau itu di awalnya itu tidak kompensasinya itu ada, tapi memang tidak itu sesuai dengan kesepakatan, sesuai lahan yang itu aja yang 1183 hektar itu gitu. Nah, setelah dari pembalakan itu, eksploitasi itu, tidak ada kompensasi yang didapat gitu. Jadi tidak dapat sepeser pun uang. Enggak dapat sepeser pun. Kayu diambil, masyarakat mati. Maksudnya dalam artinya tidak dapat apa-apa. Iya. Gitu. Iya ya. Gitu. Terus itu tuh daerah sebelumnya tuh daerah yang biasa dipakai buat kayak bertaninya
masyarakat atau Iya, gimana? jadi hutan itu dari masyarakat Hutan sakral Sabua itu itu. memang ada hutan-hutan yang sakral, ada juga hutan yang memang mereka pakai untuk berkebun. Iya. Jadi hasil-hasil di hutan itu ya untuk menghidupi di masyarakat situ, gitu, masyarakat Sabua gitu. Atau misalnya mungkin masyarakatnya kayak diberdayakan untuk kerja di pabrik itu ada nggak, Bang? Iya, jadi tidak semua masyarakat di Sabua. Jadi hanya beberapa orang aja yang dipekerjakan di situ, jadi tidak semua. Dan itu pun juga tidak dibicarakan di awal karena memang awalnya itu kan untuk pala gitu. Itu sih. Iya. Oh. Dan daerah hutan yang dipakai itu daerah hutan yang emang biasa dipakai masyarakat buat berkebun atau hutan sakral pun udah Jadi babat itu juga. hutan sakral juga hutan yang dipakai untuk masyarakat berkebun, dan jadi itu eksploitasi itu dua-dua itu. Dua-duanya? Pada hutan sakral mereka juga diganggu gitu. Makanya mereka sempat bikin kalau kita di Maluku tuh ada namanya tuh satu prosesi adat namanya sasi adat. Jadi itu bikin aturan untuk atau larangan untuk jangan lagi melakukan aktivitas itu karena hutan itu hutan sakral gitu. Itu melalui proses adat, yaitu doa secara adat mereka, adat Sabua gitu. Iya. Berarti seperti namanya sakral tuh bener-bener sakral, nggak boleh Iya, disentuh tidak ya boleh disentuh harusnya. gitu. Oh, parah banget. Iya. Jadi setelah itu masyarakat bulan Agustus 2019 masyarakat melapor ke Krimsus Polda Maluku terkait dengan pembalakan itu, gitu. Karena masyarakat Sabuai tidak mau kegiatan eksploitasi ini terus berjalan, maka mereka lapor. Namun tidak digubris oleh Polda Maluku. Sama sekali tidak direspon. Makanya tunggu sampai 2020 bulan Februari, dan kebetulan pada aksi itu di bulan Februari saya ikut di DPRD, dan bertepatan dengan aksi itu beberapa masyarakat sekitar 26 orang masyarakat adat Sabuai ke lokasi pembalakan liar itu. Untuk mencegat pihak perusahaan. Nah, karena masyarakat udah pakai jalur damai nih, udah undang perusahaan juga, cuman tidak direspon. Kayak Polda Maluku juga tidak direspon. Makanya daripada menunggu hutan kami habis, mendingan kami melakukan tindakan dengan mencegat perusahaan untuk stop beroperasi di wilayah adat itu. Nah, gitu. Berarti itu istilahnya sama aja percuma lapor polisi ya kan. Hashtag percuma lapor polisi. Percuma sih. Iya percuma. Sejauh ini ya percuma nggak sih? Iya, kalau dilihat dari banyak kasus sengketa lahan kayak gini, banyak juga nih kasus-kasus yang bahkan ini terjadi. Istilahnya ini kasus sengketa lahan ini pun jarang banget digubris kan ya. Maksudnya orang-orang tuh ngebahas ya tentang permasalahan hak asasi manusia tuh, misalnya pembunuhan berencana kah, kayak terus juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan HAM yang lain. Cuma kalau misalkan sengketa lahan ini masih kurang digubris, hal-hal yang kayak gini aja masih ada kasus percuma lapor polisi loh gitu. Iya. Nah, dari mereka ke lokasi itu untuk menghentikan pihak perusahaan untuk stop beroperasi, karena memang dengan kemarahan masyarakat, tiba-tiba masyarakat dengan marah terus menyuruh karyawan perusahaan itu untuk berhenti, dan masyarakat karena dengan emosi spontan mereka merusaki mobil perusahaan gitu. Iya, Nah, karena emosi juga gitu. Tiba-tiba mereka dilaporkan ke polisi dari pimpinan perusahaan ini nih, direkturnya ini dilaporkan dengan dalil pengrusakan barang. Dilapor ke pihak polisi kan gitu. Lalu setelah langsung diproses malam itu ditangkap 26 orang warga Sabuai, ditangkap, dibawa ke polsek setempat. Lalu 6 orang ditahan untuk dimintai keterangan. Setelah itu ternyata
kami kira udah selesai gitu. Ternyata 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya mulai proses hukum berjalan. Nah, terus pada bulan Februari yang sama, karena memang udah beritanya udah naik di media segala macam, dari banyak solidaritas yang sudah sama-sama untuk menyuarakan masalah Sabuai. Terus dari juga Amnesty juga sempat angkat masalah Sabuai. Nah, langsung pemerintah setempat mencabut izin perusahaan. Jadi dari sejak Februari 2020 itu perusahaan sudah tidak lagi beroperasi. Nggak beroperasi lagi. Nah, tapi tetap proses hukum masyarakat adat Sabuai ini berjalan. Tetap ya yang karena ngerusakin barang itu. Gila, baru direspon gara-gara ngerusakin mobil, padahal tunggu viral dulu ya. Lahan udah dirusakin nggak digubris sama sekali. Makanya. Berarti ganti hashtagnya, hashtag percuma lapor polisi kalau nggak invest. Bahaya. Oke, mungkin untuk perkembangannya sejauh ini apakah udah ada berita-berita baik atau gimana? Jadi dari 2020 itu proses persidangan berjalan berbarengan juga dengan bos CVSBM ini. Nah, dia juga ditahan. Jadi dia juga disidangkan terkait dengan pembalakan liar. Nah, dan dia divonis 2 tahun penjara. Nah, gitu. Terus cuma 2 tahun. 2 tahun. Nah, nanti setelah itu kita banding lagi. Lalu dia diputuskan di pengadilan negeri di Ambon, di kota Ambon, jadi 4 tahun ditambah 2 tahun. Gitu. Tapi jujur kalau menurut aku ini perspektif orang yang bukan orang hukum itu kurang gak sih? Kurang gak sih? Bayangin nanam itu berapa lama? Terus belum lagi prosesnya, belum ini, tapi penjaranya cuma 4 tahun. 4 tahun. Iya, dia keluar masih bisa dilakuin lagi. Iya, bisa dilakuin di tempat lain malah kayaknya tuh. Betul. Lalu proses hukumnya berjalan sampai bulan November, dan saya juga waktu itu karena sudah selesai kuliah waktu itu S1 di Ambon dari 2019 di ini Unpati. Terus 2021 itu saya bantu teman-teman, kita bergerak, teman-teman Sabuai, kita bergerak untuk proses persidangan itu. Nah, proses persidangan itu berlangsung sampai pada bulan November 2021 putusan di pengadilan di Kabupaten Seram bagian Timur, dan kedua masyarakat adat Sabuai ini bebas gitu. Nah, gitu. Jadi mereka bebas bersyarat sih, tapi bersyaratnya tuh 6 bulan saja gitu. Tapi dari semenjak itu aku udah bilang ke teman 2 ini bahwa kalian mendingan gak usah main gak usah HP, ngapa-ngapain ya. tinggal di hutan selama 6 bulan selesai baru gitu. Tapi syukur dari mereka aman-aman aja sampai selama 6 bulan itu. Nah, jadi kasus Sabuai udah selesai, cuman itu dampak lingkungan itu yang masyarakat adat masih bekas lah. Iya, masih membekas, dan untuk pemulihan itu ya kita butuh berpuluh-puluh tahun. Nggak cuma 4 tahun tuh. Bukan nanam singkong yang cuma 3 bulan sudah bisa tapi ini itu pohon kayu jadi butuh. Tapi itulah sampai hutan ya, hutan yang banyak. Iya. Nah, dampak dari itu adalah banjir. Oh iya. Jadi banjir di Sabuai. Gitu. Jadi rawan banjir. Dari sebelum itu nggak pernah banjir. Nah, setelah pembalakan liar itu baru ya. Nanti mungkin nanti teman-teman bisa cek ada di di internet juga ada yang sudah berita-berita banyak tentang dampak banjir Sabuai. Terus juga ada salah satu aktivis HAM Indonesia, Haris Hasar, pernah mewawancarai salah satu aktivis ini salah satu mewawancarai korban yang jadi tersangka itu gitu. Oke. Gitu sih. Kan gak sebanding, bayangin udah rumah mata pencahariannya dihilangin, rumahnya dihancurin, banjir. Itu apalagi kan dia. kayak aftercare banjir tuh agak susah. Betul. Apalagi kan itu hutannya belalak ya, maksudnya
tanahnya jadi tandus juga di sini. Tanahnya yang Bakal tadinya susah, subur iya. bisa dimanfaatkan malah jadi nggak bisa dimanfaatkan. Betul. Cuma gara-gara oknum yang dipenjara selama 4 tahun. Nah, Mungkin Oh iya, itu yang- di Sabuai ya. yang 6 bulan itu 6 bulan bebas bersyarat itu dia sekarang udah aktif lagi ya tuh. Iya, udah aktif jadi lagi. udah selesai 6 bulannya. Jadi mereka udah memang bebas yang betul-betul ada. Dan memang dari 2 tersangka ini salah satunya itu dia masih mahasiswa sekarang. Oh iya. Oh, Jadi dia mahasiswa Fakultas Hukum Unpati. Dan dia punya kakak yang satunya itu buruh pekerja juga. Oke. Jadi dia bisa melanjutkan studinya lagi. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya sukses ya buat masnya. Buat masnya. Oke, terus Bang kalau yang dia Aru Maravenven tuh gimana kabar? Nah itu juga sengketa lahan yang memang sampai sekarang belum terselesaikan. Nah awalnya itu tuh peristiwa awalnya itu udah lama dari kalau nggak salah dari tahun 60-an gitu. Jadi itu dari 60-an lama. Iya, peristiwa Trikora waktu itu. Nah, lalu TNI ini ke Maluku. Jadi pas di Aru karena mereka tahu bahwa Aru itu merupakan tempat yang strategis untuk pembangunan pertahanan TNI Indonesia di situ gitu. Iya. Nah, cuman lahan yang mereka dapat itu ini menurut kronologi yang diceritakan oleh teman-teman di sana adalah cacat secara hukum, artinya tidak melibatkan masyarakat adat juga di Maravenven secara keseluruhan gitu. Oh iya. Gitu. Kurang lebih sama kayak IKN ya berarti. Iya gitu. Jadi di fakta persidangan itu juga pun ada beberapa hal yang menjadi perhatian adalah dalam proses administrasi untuk pelepasan hak tanah itu dengan orang-orang yang memang cacat secara hilang ingatan, orang yang pada waktu itu belum lahir, itu nama-namanya tuh ada dalam administrasi itu gitu. Gitu. Terus jadi nggak ada ya? Jadi terus ada juga orang yang udah keluar dari daerah itu keluar jauh tapi mereka dimasukin ke dalam itu gitu. Direkayasa ya. Jadi manipulasi lagi gitu. Manipulasi lagi. Lagi dan lagi. Nah, terus tahun kemarin hasil persidangan, putusan persidangan. Jadi baru tahun kemarin tuh. Iya, putusan persidangan itu. Padahal dari 60 ya tadi. Masyarakat adat Maravenven kalah. Kalah karena memang itu artinya ini dugaan saja bahwa memang artinya bahwa ada keberpihakan lah begitu kepada TNI gitu. Padahal bukti-buktinya sudah disampaikan oleh pengacara Maravenven gitu. Tapi ya tetap hakim memutuskan Maravenven kalah dalam persidangan itu. Kalau boleh tahu tuh Bang, yang argumennya dari Aru Maravenven itu sendiri apa? Untuk itu? ngelawan kan kalau dari TNI-nya mereka buat bikin pertahanan gitu. Tapi bukti-bukti yang kayak argumen-argumen dari Maravenven Yang mendukung sendiri lah. apa? Iya. Apa itu Pas itunya. Pas Maksudnya sidangnya. bukti-bukti dari mereka sendiri, perlawanan mereka sendiri sampai walaupun mereka udah berjuang sampai di pengadilan pun masih kalah itu kenapa? Gitu. Iya, jadi teman-teman masyarakat adat Maravenven ini pada tahun 90 sekitar 90-an itu ada dua mereka bentuk 2 tim ke Jakarta untuk bertemu dengan TNI waktu itu. Cuman tidak sempat. Lalu kasus itu mulai stop, nanti dia baru berlanjut itu di tahun kemarin. Nah itu masyarakat dengan berbagai cara sudah untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan mereka punya lahan kembali, tapi nyatanya memang mereka tidak mendapatkan hasil yang baik gitu. Karena memang satu sisi juga karena ini bagi masyarakat adat ini merupakan lawan yang berat juga karena institusi negara gitu kan. Jadi masyarakat udah berjuang, sudah banyak sekali dukungan dari solidaritas dari masyarakat yang lain, tapi ya
nyatanya mereka tetap kalah gitu. Walaupun mereka udah punya bukti-bukti yang mereka apa namanya sediakan, tapi tetap di persidangan diputuskan kalah gitu. Ya. Sebenarnya heran gak sih kalau lawannya udah instansi negara tuh. Gitu. Wah, udah ya kan, susah lah. Semuanya juga dari mereka, keputusan dari mereka, Iya ngelawannya mereka ya seenggaknya udah berjuang sih. Betul, Karena aku yakin juga di luaran sana pasti banyak orang-orang yang masih berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan, dan ya seperti episode kemarin, aku harap mereka cepat bertobat. Ya, bertobat. Tolong orang-orang di atas sana ya. Oke, nah selain tadi Sabuai sama di Maravenven. Oh iya, ada gerakan terbaru lagi nih. Iya, buat daerah Bati ya atau suku Bati. Yang aku pernah lihat tuh hashtag yang Save Bati. Save Bati. Iya. Nah, itu jadi sekitar bulan Agustus kemarin. Jadi kita setelah dari Save Sabuai itu, kita bikin ganti namanya Save Sabuai itu menjadi Save Alifuru. Alifuru itu jadi itu nama gerakan. Iya. Jadi di nama gerakan untuk kita yang dari apa namanya proses Sabuai itu. Jadi kita ganti nama untuk Save Alifuru. Jadi Alifuru kita tuh Alifuru itu nama suku lah di sana gitu. Iya. Nah, jadi kita buat gerakan itu untuk mengadvokasi masalah-masalah yang ada di Pulau Seram gitu, di Pulau Seram. Tapi tidak untuk hanya di Pulau Seram, secara Maluku, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan masalah-masalah yang ada di luar Maluku gitu. Nah, dari situ tiba-tiba kita mendapat informasi bahwa di apa namanya di Bati itu ada 2 perusahaan yang masuk terkait dengan pengeboran minyak dan gas gitu. Nah, itu juga prosesnya sama. Pertambangan ya. Dan prosesnya apa namanya perizinannya itu kita tidak lihat wajahnya. Mereka hanya memanggil perwakilan dari pemerintah di daerah itu. Iya. Hanya untuk mewakili tanpa melibatkan masyarakat secara kolektif. Nah, tiba-tiba udah beroperasi. Nah, lagi-lagi kurang partisipasi ya. Akar masalahnya tuh itu ya. Iya, jadi itu keterbukaan, transparan terhadap seluruh masyarakat di situ tidak ada. Akhirnya sudah perusahaan beroperasi. Nah, mulai dari situ saya dan teman-teman yang ada dari berbagai daerah di Maluku, bahkan di luar Maluku juga yang turut bersolidaritas untuk masalah ini. Nah, kita melakukan aksi demonstrasi, terus teman-teman di Kabupaten Seram Banggai Timur juga, di Maluku juga melakukan aksi sampai sekarang. Dan perkembangan terakhir yang kami dapat itu perusahaan sudah tidak lagi beroperasi, cuman secara hukum statusnya itu belum ada, jadi belum dicabut gitu. Nah, itu yang sampai sekarang kami masih tunggu, masih pantau terus perkembangan di sana gitu. Oke. Kalau buat aksinya itu sendiri berarti udah pernah ke Jakarta? Iya, bahkan sampai udah di Jakarta. Di Jakarta sendiri udah 8 kali aksi. 8 kali aksi? 8 kali aksi. Untuk Bati ini? Bati itu. Gitu. Itu dari pertengahan tahun ini? Atau awal tahun dari kalau nggak salah tuh September, kalau nggak salah mulai aksi dari September tahun ini gitu. September tahun ini? Gitu. Untuk rencana ke depannya tuh ada apa aja? Buat advokasinya lebih lanjut mungkin ada. Kita masih tetap pantau pergerakan yang ada di Bati. Jadi ada teman-teman di sana juga yang siap untuk nanti kasih informasi ke kita di sini terkait dengan perkembangan Bati seperti apa. Ada juga teman-teman dari Bati sendiri yang kuliah juga di Maluku, di Jakarta juga ada. Tinggal kita masih menunggu untuk informasi selanjutnya seperti apa. Ya semoga kalau udah cabut ya cabut beneran gitu, nggak sih? Ya amin. Ya betul. Nggak usah balik lagi, pergi jauh-jauh. Jadi gitu. Oke, berarti gimana ya? Kalau misalkan kita tinjau lagi nih ya, berarti kasus-kasus sengketa lahan di Maluku ini selalu berkaitan erat sama masyarakat adat lah ya. Betul. Iya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat mungkin dari perspektif Bung Glenn dulu, ini kira-kira permasalahannya ada di masyarakatnya kah, atau perusahaannya kah, atau orang yang lebih di atas lagi, orang yang memberikan izin, kita sensor namanya dah. Iya. Kalau berbicara tentang masyarakat adat, berarti kita tidak terlepas dari
hak wilayah masyarakat adat. Iya. Yang tadi disebut sebagai tempat yang sakral itu memang secara turun-temurun itu tidak boleh diganggu. Udah diceritakan bahwa tempat ini tidak boleh diganggu, tidak boleh ada siapapun gitu. Nah, bukan berarti masyarakat juga menolak investasi di situ gitu. Tapi apakah investasi itu berdampak atau tidak? Secara contoh kayak Saboy aja tidak pernah ada AMDAL. Nah, kita mau tahu nggak pernah ada AMDAL. Tidak pernah ada AMDAL. Gitu. Lalu kita mau tahu gitu. Nah, itu dia. Jadi memang artinya dari kasus-kasus yang ada, yang pertama itu soal perizinan. Nah, kalau soal perizinan berarti udah pasti jalurnya kemana? Ke pemerintah. Pemerintah. Itu aja tidak jelas. Itu. Terus pihak perusahaan sendiri adalah yang menjadi titik masalahnya adalah transparansi atau ketidakjelasan itu yang perlu hadir di masyarakat gitu terhadap kepentingan mereka seperti apa gitu. Itu yang tidak ada komunikasi yang lebih lanjut dengan masyarakat adat. Transparansi. Tapi yang paling penting adalah harus diperhatikan bagaimana masyarakat adat itu dilibatkan atau pemerintah atau korporasi bisa melihat bahwa sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat adat itu seperti apa. Contoh kayak kalau memang tempat itu sudah sakral dan tidak boleh ada aktivitas, ya itu tidak boleh diganggu gitu. Gitu. Menghormati aja lah. Menghormati gitu. Karena istilahnya kalau di UUD 1945 juga ya, yang pasal 18 itu masyarakat adat itu juga berhak atas perlindungan. Iya, betul. Ya, dan perlindungan ini harusnya merata. Dijamin dan merata. Dan gak dihancurkan oleh mereka yang sendiri. Betul. Mereka yang menjanjikan kok mereka yang janjiin, mereka yang emang itu. Jangan disebut bro, ntar tiba-tiba ya Nino Sirina Nino merah biru. Nah, Bang Glenn, aku mau nanya, mungkin ada yang pengen disampaikan gak sih sesuatu buat teman-teman di rumah yang lagi nyaksin ini? Informasi tertentu terkait dengan apa yang kita bahas tadi, ya memang yang saya mau sampaikan adalah teman-teman juga punya apa namanya, mari kita bergerak bersama-sama untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi, lebih membuka diri untuk mendapatkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia, karena dan sampai sekarang pun bukan cuma hanya Maluku yang memang masalah soal sengketa lahan ini di masyarakat ini, tapi di seluruh Indonesia. Itu ada gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga tetap merawat kewarasan, tetap merawat diri untuk melihat persoalan-persoalan yang ada. Artinya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul. Karena kita istilahnya kalau misalkan di MIPA tuh ya pionir sains bangsa. Harusnya kalau mahasiswa itu ya, kalau menurut gua sendiri ya harusnya bisa jadi pionir bangsa lah, bukan cuma di bidang sains, tapi kita bisa menggerakkan bangsa kita menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau dari FIB dari budaya, kita menginginkan adat ya. Nah, atau semangat mungkin dari Bang Glenn ada nggak kayak sosial media gitu yang bisa menjadi sumber informasi buat teman-teman yang pengen tahu terkait tentang informasi? Yang Chef Alifuru. Jadi kalau Chef Alifuru itu kebetulan aku juga jadi kita berdua yang pegang, aku sama teman. Terus itu dari situ juga bisa dapat informasi. Terus ada Chef Bati di Instagram, Chef Bati Chef Alifuru, dan Chef Marafen Pen. Itu ada. Jadi nanti teman-teman juga bisa pantau, dan ini kita juga aku sama teman-teman lagi rencana untuk mungkin kedepannya kita mau buat website biar bisa segala informasi apa kita bisa situ. Dan itu sih nanti dari teman-teman yang mungkin mau mendapatkan informasi terkait pergerakan kami, ya bisa dicek di situ ya di Instagram. Oke. Jangan lupa teman-teman, Chef Alifuru, Chef Bati, Chef Marafen.
Itu dia. Pasti dan banyak juga lah sumber-sumber informasi lainnya yang bisa teman-teman cari buat lebih tahu, buat ngajarin wawasan kalian tentang isu-isu apa aja yang terutama isu sengketa lahan yang sedang terjadi di Indonesia. Oke, mungkin untuk menutup obrolan kita hari ini dari Bang Louis nih, ada harapan-harapan tertentu gak buat terhadap sengketa lahan ini? Oke, sebenarnya harapan gue sebenarnya bukan cuma masalah sengketa lahan doang ya, permasalahan yang ada di Indonesia itu kalau misalnya kita ngomongin keadilan yang belum merata atau hak yang diambil secara semena-mena, sewenang-wenang itu terjadi mana-mana lah di banyak daerah di Indonesia. Dan kalau misalnya kalau misalkan minta pendapat dari gue ya, teman-teman semua usahakan cari tahu lebih dalam, karena lagi-lagi kita balik lagi kita yang bakal menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, karena dilihat dari kasus Sabuai itu sendiri udah goals dan yang tersangka itu mahasiswa, yang jadi tersangka mahasiswa, dan pada akhirnya dia izinnya dicabut, walaupun bebas bersyarat ya, tapi masyarakat Sabuai udah bebas dari perusahaan itulah, walaupun masih ada yang membekas ya, itu aneh. Oke, nah kalau dari Bung Glenn nih terutama nih harapannya tuh apa sih? Ya kalau dilihat dari pemerintah yang sekarang ini yang memang lagi fokus di ekonomi, pasti banyak investor-investor yang masuk ke Indonesia gitu. Ya betul. Nah sudah pasti akan jadi sasaran, yaitu masyarakat ada juga lahan-lahannya gitu. Ya harapannya ke depan adalah bagaimana kepentingan masyarakat adat ini tetap dilihat, karena mereka juga punya ruang untuk hidup sesuai dengan wilayah adat mereka. Jadi itu perlu diperhatikan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi seperti yang ada di Sabuai, di Muara Venven, di Bati, dan di seluruh Indonesia yang lagi sedang menghadapi sengketa lahan ini. Itu sih harapan saya gitu. Sepakat. Nah, gimana dari Naya? Kalau harapan dari aku sendiri ya, aku sebenarnya punya 2 harapan ya, untuk pemerintah dan untuk teman-teman semua. Cuman kalau pemerintah udah nggak bisa diharapin, kebetulan emang udah nggak bisa diharapin ya kalau pemerintah. Agak susah ya. Dan pesan aku sih, aku harap teman-teman semua bisa ningkatin lagi kesadarannya, tingkatin lagi kerasa keingintahuannya mengenai isu-isu yang udah terjadi di Indonesia, karena cepat atau lambat isu-isu tadi kan bisa jadi terjadi di kehidupan kita ya, nggak cuma di Indonesia Tengah atau Timur. Mungkin lama-lama kalau pemerintah makin semena-mena itu bisa merambat ke Indonesia bagian barat. Iya, ke Jawa Barat. Apalagi Depok. Depok panas soalnya. Depok aneh. Depok aneh. Makasih banyak nih buat Bang Glenn udah meluangkan waktunya, udah berbagi informasi yang ini tuh sebenarnya informasi baru loh Bang. Bahkan aku banyak nambah insight tentang apa yang Abang ngomongin tadi. Makasih banget. Terus Bang Louis juga terima kasih sudah menemani Naya. Terima kasih teman-teman sudah buat Bang Glenn bercerita tentang Maluku. Nah, mungkin kalau dari kata-kata orang Maluku ya, katong semua bersaudara. Iya, apaan tuh? Ya, kita bersaudara gitu. Kita semua bersaudara, jadi saling bahu-membahu lah buat Indonesia yang lebih baik. Apa tadi katong apa? Katong bersaudara. Ale rasa beta rasa. Itu dia. Oke, sekarang sih sebenarnya Sirenenya tuh kebetulan episode kedua. Cuma apa nih? Ya, semoga ada episode selanjutnya yang lebih meriah. Iya, betul banget. Mungkin kita bisa sewa GBK. Nggak bisa. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Semoga ya. Oke, nggak jadi. Sebelum makin gak jelas, mungkin bisa kita tutup aja sampai sini episodenya. See you on the next episode. Kalau ada, makasih buat semuanya yang udah nonton. Bye people. Thank you. Jangan lupa nonton Sirine selanjutnya. Sirine, Siniar Intelek.